Eh, Baiklah, perjumpaan pada hari ini semester 1 kelas 1 atau kelas 10. Mungkin sebagian besar atau semuanya kita sudah ini ya, sudah kenal. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu maka tak mau. Nah, ini pepatah mengatakan. Jadi kalau kita sudah kenal, sapalah saya dimanapun saya berada ketika lewat atau yang lainnya. Nah, tanpa basa-basi, pada hari ini judul besarnya adalah interaksi sosial sebagai proses sosial. Nah, pertanyaannya gini, Pak, ini pelajaran apa? Ini pelajaran sejarah Indonesia, ya. Ini pelajaran sejarah Indonesia. Kalau sejarah Indonesia itu dulu namanya IPS, ya. Pak, kepanjang IPS, ilmu pengetahuan Sosial. sama sebenarnya. Nah, interaksi terdiri dari dua suku kata. Ada inter, ada aksi. Kalau diartikan dua-duanya berarti apa tadi? Tindakan Balas. Tindakan berbalas-balasan. Kemudian manusia atau kita ini kan masyarakat, makhluk sosial, bukan makhluk pribadi. Harus berinteraksi. Setelah kita berinteraksi terjadilah namanya sosialisasi. Nah, bermasyarakat itu, di lingkungan masyarakat itu banyak bentuknya, ragam macam jenis-jenisnya itu banyak. Makanya kalau kita itu nggak bisa menyikapi di tengah masyarakat bagaimana interaksi yang baik, kita menjadi orang-orang tersisihkah, terbuangkah, punya perasaan yang tak dikawani atau yang lainnya. Makanya berinteraksi itu nggak usah pilih-pilih, nak. Bergaul itu nggak usah pilih-pilih. Ya, sama siapa, suku apa, bangsa apa. Bangsa Indonesia itu bangsa yang kaya. Nah, saking kaya disebut bangsa yang majemuk, lebih daripada satu. Jadi kalau udah lebih daripada satu, apanya itu, Pak? Ada yang namanya adat istiadat, sukunya, bangsanya, bahasanya, dan agamanya. Justru oleh karena itu, maka semboyan juga mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun bersatu Jua. Yang bersatu itu apa? Ya memperkokoh, memperkuat, memperhebat, memperheboh supaya bangsa Indonesia itu menyatu di dalam menggalang persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Oke lah, balik pelajaran yang awal tadi sebagai pemanasan. Nah, syarat terjadi interaksi, apa itu syarat? Yang wajib dipenuhi, tidak boleh tidak, itu syarat. Syarat, saya ulang kembali. Syarat interaksi sosial. Syarat itu pengertian suatu kewajiban mutlak, wajib, tidak boleh tidak. Jadi kalau kita itu tidak mempunyai syarat masuk ke sekolah, berarti kita tidak bisa diterima, itu syarat sebagai kewajiban. Jadi syarat interaksi sosial menurut para ahli sejarah yang bernama Soekanto, Soejarno atau Soejarno, Soekanto membagi interaksi sosial itu berlangsung apabila katanya memenuhi dua syarat kembali. Syarat yang pertama kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial itu adalah peristiwa terjadinya saling berhubungan antara dua orang atau lebih. Kalau kita itu mau bersosial, kalau kita itu berinteraksi memang harus ada dua orang, nak. Kalau nggak ada orang, kita berinteraksi sendiri, ngomong sendiri, ya orgil gitu loh, orang gila. Nah, orang gila atau orang sengit. Jadi kalau kita lihat berinteraksilah kita itu harus lebih dua orang. Nah, belajar. Pas sekarang belajar interaksi melalui apa? Melalui online, jarak jauh. Kalahkan jarak, kalahkan cinta demi cita-cita. Jadi kalau kita kalahkan semuanya, insya Allah cita-cita itu akan kita raih atau kita capai. Tinggalkanlah cintamu demi cita-citamu, jangan kau tinggalkan cita-citamu demi cintamu. Itu salah, ya nak ya. Nah, saling berhubungan ini tadi, peristiwa saling berhubungan antara dua orang atau lebih. Syarat yang kedua atau B, terjadi komunikasi sosial. Terjadi komunikasi sosial ini apa? Proses saling berhubungan antara dua orang. Tapi kalau yang pertama tadi sama yang kedua ini kan beda. Terjadi komunikasi sosial, kalau kita komunikasi sosial di sini adalah satu pikiran, satu perasaan. Nah, satu perasaan, satu pikiran. Loh, kalau kita sering share, curhat, kalau nggak satu pikiran,
Kalau kita nggak satu pendapat, ya ngapain? Kan ada orang gini kadang-kadang, Long kau di mana Long? Katanya, aku di sini Long. Ngapain Long? Wih Long, aku mau curhat lo sana. Loh, terserah sama kau. Masa bodoh, mas bulo, masa buat lo katanya. Nah, ngapain kita sharing? Ngapain kita curhat? Kita mencari teman itu kan yang satu hati gitu loh, yang bisa diajak tukar pikiran, pendapat. Jangan, udahlah, bersama kau aja lah. Kalau kau sama dia lah, itu nggak urusanku lah. Nah, kita kan minta pendapat gitu loh. Jadi pendapat itu keluarkan supaya kita itu bisa memecahkan sebuah masalah. Itu komunikasi sosial. Syarat terjadinya komunikasi sosial ada dua macam. Yang pertama tadi terjadi kontak sosial. Yang kedua terjadi komunikasi sosial. Kemudian dalam proses komunikasi terdapat unsur-unsur, terdapat bentuk-bentuk, terdapat jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, ada dua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Nah, kalau kita komunikasi harus ada yang terlibat, nah, harus ada keikutsertaan gitulah. Saya juga mengajar mungkin harus ada murid. Ya kan? Iya, Pak. Murid belajar harus ada Guru. Aku tanpa kamu nggak berarti, kamu juga tanpa aku nggak berarti. Supaya kita punya arti, yuk satu hati saling mencintai. Artinya apa? Menggapai keinginan. Nah, jangan baper ya nak ya. Menggapai keinginan. Ya kalau kita nggak satu, mana mungkin anak-anak sampai di sini? Iya, Pak. Walaupun jarak Jauh. Kemudian yang kedua, ada media yang digunakan. Apa itu media? Suara saya memang kuat. Ada media yang digunakan. Apa itu media? Kita komunikasi kan harus ada media. Media itu alat. Nah, atau bahasanya tempat. Atau bahasa Jawanya waduk, wadah. Nah, kita makan pakai wadah. Apa? Piring. Setidaknya batok. Setidaknya daun. Atau piring kaca. Atau piring emas. Itu bagi orang yang kaya. Jadi ada media yang digunakan. Nah, kalau kita nggak bisa menggunakan media, maka di zaman sekarang ini ada media yang canggih digunakan, tapi dengan salah guna. Akhirnya kita terjerumus dunia hitam. Ya banyak sekarang media digunakan orang. Dapat pacar dari online, dapat suami dari online, dapat istri dari online, dapat anak dari online. Semua dari online. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Ya nak ya, dari online. Ingat, boleh online tapi yang mengandung positif. Nah, yang ketiga, ada pesan atau persoalan yang harus dibahas. Nah, kita komunikasi itu harus membahas pesan, pesan yang bagus gitu loh. Nah, contohnya gini, Weh, kita ada kerja kelompok, yuk kita kerjakan bagaimana caranya gitu loh. Bagaimana caranya kita itu supaya ada PR kita kerjakan ini. Jadi kalau kita itu ngobrol-ngobrol yang nggak ada artinya melalui komunikasi itu apa? Nah, ada persoalan yang harus kita selesaikan. Ada sesuatu persoalan yang harus kita bahas bersama-sama. Jadi kalau nggak ada bahas bersama-sama, nggak usah ngabis-ngabisi paket. Nah, ya nak ya, nggak usah. Kemudian yang keempat, ada respon. Apa itu respon? Tanggapan. Connect. Ada orang diajak ngomong nggak respon gitu loh. Saya ngomong A, dia ngomong Z. Iya. Kan nggak nyambung ya nak ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita lihat yang ada respon dan pihak-pihak yang terlibat. Jadi orang yang terlibat itu ada respon. Bagaimana responnya? Umpamanya kita belajar gitu. Sampai di sini pelajaran. Ada pertanyaan anakku sayang, diam. Mau bertanya anak, diam. Mau ditanya anak-anak, diam. Jadi apa maunya? Berarti kamu dalam beberapa menit hitungan saya nerangkan itu nggak connect, nggak respon, itu nggak tanggap gitu loh. Maka setiap guru menerangkan itu kita dengarkan. Kira-kira yang nggak bisa, yang kurang mengerti, kurang paham, tanya melalui jarak jauh pun bisa. Pak, ini. Oh, Bapak kan nggak punya WO gitu kan. Telepon aja. Oh, aku nggak punya pulsa, Pak. Miss call bersa telepon. Apa nak? Mana yang ditanya? Pak, tadi Bapak kan menerangkan pengertian interaksi. Boleh saya terangkan melalui jarak jauh. Ya kan kita lebih enak komunikasi walaupun jarak jauh. Nah, saya kira cukup sampai di sini pelajaran pada hari ini ya nak ya.
di mana mungkin saya sampai menyampaikan tadi kurang sempurna bahasa saya atau terlalu kuat suara saya, ya namanya inilah saya sebenarnya, pribadi saya nerangkan nggak bisa kelamak-kelamik, memang kuat. Ya, Pak. Mungkin kalau saya pakai mic, wow, mungkin lebih ini ya. Nah, kalau anak-anak kurang paham, tanyakan kepada saya melalui media yang telah digunakan oleh pihak-pihak sekolah atau punya kita sendiri. Nah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.